Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin ya, di sini saya Fuad Habibi dari kelompok 1 kelas 12 F7. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bertemu dengan native speaker dari kelompok kami, kelompok 1. Nah, di sini kami kelompok 1 akan membahas sebuah materi kimia yang materinya tuh tentang haloalkana, alkohol, dan ether ya teman-teman. Nah, dari 3 materi tadi tuh akan ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Mungkin yang pertama itu ada haloalkana. Nah, native speaker dari kelompok kami itu ada yang dari haloalkana itu ada mulai dari Tiara Dina, Nabila, dan Kak Deselin ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari kelompok native speaker alkohol ya teman-teman. Nah, di sini native speakernya akan dijelaskan oleh Kak Rea, Agnia, Bintang, dan Kak Rehan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari kelompok ether ya teman-teman, ini juga ada 4 laki-laki semua. Nah, dari kelompok anggotanya itu nanti speakernya mungkin ada Kak Davi, Kak Haikal, Kak Bakti, dan yang terakhir itu Kak Chandra teman-teman. Oke, mungkin kalian tertarik kan dengan materi-materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami ini. Oke, langsung aja kita mungkin langsung ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok haloalkana ya teman-teman. Oke, ayo let's go. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah bersama native speaker dari kelompok pertama ya, yaitu kelompok haloalkana. Nah, unik banget ya dari namanya haloalkana. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa ngenalin diri nih. Sebelum kita langsung masuk dari materinya ya, haloalkana itu apa? Kenalin mungkin dari kakaknya ini, namanya siapa? Oke, kenalin, nama aku Nabila Intan Maulidina. Aku Deselin Betricia. Dan aku Tiara Dina Putri. Oh gitu ya. Dengan Kak Nabila, Kak Deselin, sama Kak Tiara Dina ya. Bener-bener sekarang hadir di sini dengan tampilan yang memukau ya teman-teman di sini. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materi dari haloalkana ini. Teman-teman di sini ada yang bisa jelasin dari apa sih haloalkana itu? Nah, haloalkana itu turunan alkana yang mengandung halogen. Rumus umumnya itu biasanya CnH2n ditambah 1x. Kalau berdasarkan IUPAC itu, cara menentukan rantai induk itu dilihat dari rantai karbon terpanjang. Nah, nama gugus halida itu F itu fluoro, Cl kloro, Br bromo, dan I itu iodo. Nah, kalau mau memberikan nomor itu mulai dari halogen yang paling dekat. Kalau umpama ada lebih dari 1 halogen, maka prioritas dari kereaktivitasannya. Nah, urutannya itu fluoro, baru kloro, baru bromo, baru iodo. Oh, kereaktivitas itu yang dari 4 tadi itu ya, yang dari Cl atau kan kloro dan sebagainya itu ya. Ya. Itu kereaktivitas ya namanya. Oh gitu, oke. Nah, cabang alkil dari halogen itu urut abjad. Alkil sama halogen itu sama-sama diberi cabang yang awalannya itu di tri, tetra, dan sama lah dan Teman-temannya ya. Mungkin ada nano sama di aku juga lupa ya teman-teman. Materinya juga banyak ini tapi iya. Oke, mungkin bisa lanjutin. Nah, urutannya itu nomor atom karbon yang mengikat, terus nama halogennya, baru nama rantainya, rantai indo. Nah, contohnya itu 2,3 diklorobutana dan 3 bromo 2 klorobutana. Gitu ya. Itu dari tata nama dari haloalkana ya. Itu berdasarkan IUPAC. Iya. Itu sudah dari IUPAC aja atau mungkin ada tata nama lain dari haloalkana, atau emang IUPAC aja ya? Iya. Oh, sudah IUPAC aja. Soalnya saya juga pernah dengar dari ada yang trivia gitu ya. Dari haloalkana ini
cuma ada dari geoparknya aja? Oh, ada. Ada Kalau lagi? berdasarkan trivial itu Trivial, ada ada lagi kan? alkil halida ya. Itu tuh caranya nama alkil plus nama halida. Biasanya kayak tambah ida gitu kan. Contohnya itu etil klorida, propil bromida, dan isopropil bromida. Berarti yang trivialnya yang bagian simpelnya ya dari tata nama halo alkana. Ya. Ya. Oke, terima kasih dari Kak Tiara Dina ya ini. Mungkin selanjutnya ini bakal apa yang jelasin apa ya? Enaknya, isomer ya? Iya. Isomer, oke. Mungkin bisa dilanjut nih. Nah, kalau isomernya itu posisinya itu rumus molekul sama posisi halogen itu beda. Nah, kalau struktural itu rumus molekul sama strukturnya itu beda. Gitu. Dikit juga tapi ternyata dari isomernya halo alkana ini ya. Ada dua kan tadi ya? Oke, mungkin apa ya? Nah, kita sekarang mau lanjut ke materi halo alkana apa? Mau bahas sifat-sifat ya? Iya. Mungkin oke. Saya dijelasin dengan Kak siapa nih? Kak Nabila ya? Iya. Oke. Oke, jadi sifat halo alkana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang berdasarkan fisika dan kimia. Nah, yang pertama itu fisika. Fisika itu sifatnya halo alkana, senyawa klorometana dan kloretana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal. Sedangkan halo alkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Terus, semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa halo alkana, maka titik didih dan lelenya semakin tinggi. Dan yang terakhir itu, dalam senyawa halo alkana dengan jumlah atom karbon sama, rantai lurus memiliki titik didih yang lebih tinggi. Terus yang kedua itu yang berdasarkan kimianya. Yang pertama itu mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Yang kedua, mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi lakil amina dan asam halida. Dan yang ketiga, bereaksi dengan logam alkanoat menghasilkan eter dan garam halida. Selanjutnya, bereaksi dengan logam Na menghasilkan alkana dan garam natrium halida. Yang terakhir itu mengalami reaksi eliminasi menjadi alkena dan asam halida. Banyak juga ya kalau sifatnya yang apa halo alkana ya. Ya. Ada dua juga tadi ya berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Oke, mungkin dari sifat-sifatnya aja sudah banyak ya, mungkin apa keren-keren ya maksudnya bener-bener macam-macam sifatnya dari halo alkana ini. Mungkin jadi penasaran apa bagaimana sih cara pembuatan dari halo alkana ini. Nah, dijelasin sama Kak siapa ini, mungkin ada yang tahu cara pembuatan halo alkana. Nah, kalau cara pembuatan halo alkana ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu bisa pakai reaksi substitusi alkana dengan halogen, yang dimana reaksi ini itu pergantian suatu gugus atom dalam suatu molekul oleh gugus atom lainnya. Terus cara yang kedua ini tuh kita pakai reaksi adisi alkena dengan halogen, yang dimana reaksi ini tuh mengubah ikatan rangkap suatu molekul, yang dimana molekul yang dimaksud ini bisa alkena atau alkuna yang menjadi ikatan tunggal. Lalu buat mekanisme reaksi pada senyawanya ini tuh ada dua, ada reaksi substitusi alkana dengan halogen dan reaksi adisi alkena dengan halogen yang bisa dilihat di slide berikut ini. Lalu buat contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak ya. Misal karbon tetraklorida yang bisa dipakai buat pelarut organik dan bahan dasar pemadam kebakaran. Ada klorofluorokarbon, kloroform, dan masih banyak lainnya sih. Banyak itu mungkin ada berapa ya Kak? Ya macam-macam sih pastinya sih ya, iya sih ya. Nggak bisa dihitung juga, berarti kayak apa ya, bener-bener nggak nyangka halo alkana ini ternyata di kehidupan sehari-hari kita manfaatnya banyak banget ya. Nggak nyangka sih sebenarnya, kayak apa namanya kan kita nggak tahu deh apa namanya dari halo alkana itu nggak begitu kenal, tapi kok ternyata di kehidupan sehari-hari kita banyak juga ya manfaatnya. Oke, mungkin teman-teman itu apa benar-benar luar biasa sekali penjelasan dari apa native speaker kelompok halo alkana ini dari teman-teman ini. Mungkin sudah
kita sudahi dulu aja ya untuk yang kelompok ini. Kita akan ketemu di kelompok selanjutnya, yaitu kelompok alkohol ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan Oke, sekarang kita sudah bersama native speaker dari kelompok alkohol ya. Nah, wah tampilannya dari Mas sama Mbak ini sungguh luar biasa sekali ya. Auranya benar-benar kelihatan sangat Sangar. iya, sangat sangar itu, Iya. sangat cerah, benar-benar memukau lah. Nah, oke, kita di sini kan akan ngomong-ngomongin tentang apa namanya alkohol ya. Nah, mungkin kita sebelum bahas langsung ke situ kita bisa kenal-kenalan dulu nih. Dari Mas ini, Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Bintang Abdul Negara. Saya Rehan Kans. Saya Agnia Wangsa. Saya Rea. Oke, Mas Bintang, Mas Rehan, Mbak Agnia sama Mbak Rea ya. Oke, mungkin apa namanya? Kita kan mungkin ada beberapa anak yang orang yang belum tahu tentang apa itu alkohol ya. Bisa dijelasin ya apa itu pengertian dari alkohol atau apapun itu? Jadi pengertiannya itu adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidrolisis. Dan yang pertama gugus fungsi ROH dan rumus umum CnH2n plus 2O. Jenis-jenis alkohol terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan letak gugus hidroksil min OH. Yang pertama ada primer. Kok primer sih? Gak apa-apa, lanjut aja Kia. Primer harusnya primer gak? Gak apa-apa, coba. Langsung lanjut, Mas. Beneran? Yo. Ya, coba. Yang pertama primer terikat pada atom karbon primer atau atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Yang kedua sekunder terikat pada atom karbon sekunder atau mengikat dua atom karbon lain. Yang ketiga tersier mengikat tiga atom karbon lain. Dan jenis yang kedua yaitu berdasarkan jumlah gugus hidroksil yaitu min OH. Yang pertama monoalkohol mengandung satu gugus hidroksil saja atau dengan OH-nya. Yang kedua polialkohol mengandung lebih dari satu gugus hidroksil. Banyak juga ya jenis-jenis Iya, dari alkohol ini. Banyak. Terus kan yang apa namanya sebelumnya tuh haloalkana juga memiliki tata nama ya. Nah, mungkin ya pasti alkohol juga ada tata namanya sendiri ya. Mungkin bisa dijelasin dari tata nama alkohol itu gimana? Apa sama dari haloalkana atau mirip-mirip atau gimana nih? Tata nama alkohol. Tata nama. Iya. Aku nomor telu kok. Tata namanya. Kok ndelok aku sih? Nomor telu. Oh iya. Oh Kak Agnia ya. Iya Kak Agnia mungkin bisa jelasin nih tata nama dari iya, ya, alkohol lupa, iya. tadi tata Apa? Tata nama dari alkohol itu satu menentukan rantai induk. Tata nama dari alkohol itu dibagi menjadi 5. Yang pertama menentukan rantai induk, yang kedua penomaran dimulai dari gugus min OH terdekat, yang ketiga nama cabang akil diurutkan berdasarkan abjad, yang keempat jika cabang akil sama maka dikasih awalan di tetrapenda dan lainnya. Yang kelima, urutan nomor atom C mengikat alkil, nama alkil nomor atom C yang mengikat gugus hidroksil. Nama rantai induk example 3 metil 1,2 butanodiol dan 1,2 etanodiol. Sudah, itu. Termasuk aja ya, tapi kalau misalnya dari tata namanya mirip-mirip ya dari seperti haloalkana itu. Cuma mungkin ada sedikit yang apa membedakan dari haloalkana dan alkohol. Nah, sekarang juga ini kan mungkin kita bisa ngomong-ngomongin tentang isomer dari apa alkohol ini. Iya. Iya, apa ya? Alkohol memiliki 3 isomer yaitu posisi, optik, sama fungsi. Yang pertama itu posisi, rumus molekul sama, posisi gugus hidroksil min OH terikat pada karbon yang berbeda. Yang kedua optik, sifat optik adalah kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Keisomeran optik terjadi karena adanya atom C asimetrik yaitu atom C yang mengikat gugus yang berbeda. Yang ketiga, fungsi, perbedaan gugus fungsi. Contohnya C3H8O.
propil alkohol menggunakan gugus fungsi R-OH. Yang kedua etil metil ether menggunakan gugus fungsi ROR. Ya gitu. Gitu ya. Tadi dari isomernya ya itu ada 3 isomer fungsi, optik sama apa tadi? Rehan? Posisi ya. Iya. Oh ya. Oke, itu dari isomernya alkohol ya. Sekarang kita mau lanjut ke yang mana ini, alkohol yang mana nih? Dari sifat-sifat ya? Oh iya, Pak. sifat-sifat. Oke, mungkin siapa nih yang mau jelasin dari sifat-sifat alkohol nih? Mungkin saya. Oke, dari Kak Bintang ya? Iya. Di sini Silakan. saya akan menjelaskan sifat-sifat tentang alkohol. Itu ada 2 tentang fisika sama kimia. Saya menjelaskan tentang fisika terlebih dahulu. Yang pertama, semakin banyak jumlah rantai karbon, titik-titik dan leleh makin tinggi. Yang kedua, pada alkohol yang rumus molekul sama, alkohol bercabang mempunyai titik lebih rendah daripada lurus. Yang ketiga, semakin panjang rantai karbon, kelarutan air makin berkurang, sedangkan kelarutan pada nonpolar menambah. Untuk selanjutnya, sifat-sifat yang dalam kimia. Yang pertama, reaksi dengan logam natrium membentuk alkosida dan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen halida membentuk haloalkana dan air. Yang ketiga, reaksi oksidasi alkohol dengan zat pengoksidasi larutan K2CR207 lingkungan asam. Alkohol primer teroksidasi membentuk aldehid, sekunder membentuk keton, tersier tidak dapat teroksidasi. Reaksi esterifikasi alkohol dapat bereaksi dengan asam-asam karboksilat menghasilkan ester. Reaksi dehidrasi alkohol jika dipanaskan dengan asam kuat akan dehidrasi membentuk alkena dan air. Reaksi alkohol dengan PCl5 reaksi alkohol dengan PCl5 akan membebaskan gas HCl. Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol dengan ether. Yang ketujuh, tes Lucas pada alkohol. Suatu larutan ZnCl2 dalam HCl pekat dikenal sebagai reaksi Lucas. Dalam tes Lucas terjadi substitusi gugus hidroksi -OH oleh atom kalor -Cl membentuk haloalkana. Alkohol tersier bereaksi sangat cepat membentuk alkil klorida. Alkohol sekunder bereaksi dalam beberapa menit. Primer bereaksi jika dipanaskan. Itu gak kurang banyak itu ya. Tadi dari sifat kimianya ada kalau nggak salah 7 ya. Iya. Terus dari sifat fisikanya itu 3. Sampai Kak Bintang ini apa? Mungkin capek nih menjelasinya ya. Oke, terima kasih dari Kak Bintang. Terus ini apa dari banyaknya sifat kimianya sampai 7 macam 7 sifat ya alkohol ini. Jadi penasaran nih gimana cara pembuatan dari alkohol itu gimana sih? Jadi untuk cara pembuatannya itu terdapat 7 cara. Itu juga ini. Oh my god. Sama aja kayak sifat kimianya ya. ini. Yang pertama yaitu reaksi reduksi aldehid dan keton. Reduksi yang dapat digunakan itu H2O dan H+. Reduksi aldehid melalui hidrogenasi, katalis dan begitu juga logam akan menghasilkan alkohol primer. Reduksi keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol tersier tidak dapat dibuat. Yang kedua, reaksi alkana dan basa. Rumus umum RX plus LOH menjadi ROH plus LX. Reaksi hidrasi alkena. Hidrasi alkena dalam asam encer akan menghasilkan alkohol. Pembuatan alkohol menggunakan Reagan Grignard
Regen Grignard RMGX adalah senyawa organometalik. Alkohol primer dapat dibuat dari formaldehid dengan reaksi Grignard. Sekunder dapat dibuat dari aldehid dan metilformat. Tersier dapat dibuat dari keton dan ester. Yang kelima, hidrolisis ester. Rumus ester suatu asam organik adalah RCOOR. Hidrolisis ester dapat menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Reaksi umum RCOOR plus H2O menjadi RCOOH plus ROH. Reaksi hidrogenasi karbon monoksida menghasilkan metanol sekitar 95%. Metanol diproduksi melalui hidrogenasi CO dengan katalis ZNO dan CR2O3 dan dipanaskan secara bertingkat dengan tekanan tinggi. Yang terakhir, etanol dapat dihasilkan melalui fermentasi polisakarida. Itu ada 2 tahap. Tahap pertama, pati diubah secara enzimatik menjadi glukosa. Tahap 2, glukosa diubah menjadi etanol dengan bantuan enzim. Emang ini ya benar-benar sepadan ya, dari sifatnya aja kimianya itu ada 7 ya. Cara pembuatannya juga luar biasa, sangat panjang sekali ya, 7 langkah juga ya. Terus ini mungkin kalau dari apa ya, itu mungkin ada penjelasan apa gitu dari teman-teman lagi nih tentang alkohol. Untuk mekanisme reaksi pada senyawa tersebut akan ditampilkan pada layar. Oke, siap. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan-tambahan lagi nih dari teman-teman apa gitu. Oh, aku tahu. Iya, contoh pengaplikasiannya seperti waktu keseharian itu gimana? Ya, Dan bisa saya jelaskan. Contoh dan terapan dalam kehidupan sehari-hari ada 3 contoh. Yang pertama dalam bidang farmasi, obat-obatan sebagai pelarut senyawa organik, etanol dan butanol. Yang kedua, dalam bidang biologi atau industri digunakan sebagai disinfektan, etanol dan metanol. Yang ketiga sebagai bahan bakar, spiritus, campuran metanol dan etanol. Itu yang contoh. bisa jadi disinfektan juga ya alkohol ini ya. Baik, oke. Teman-teman dari native speaker dari kelompok alkohol ini, terima kasih banyak atas waktunya ya. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk berbicara kita tentang apa materi-materi alkohol gitu sama teman-teman, ngasih informasi gitu ya. Oke, mungkin sekian dari kami teman-teman. Mungkin kembali bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Kita tadi ini ya teman-teman sudah mendengar sama bahas-bahas tentang alkohol dari kelompok native speaker yang luar biasa, dari kelompok native speaker yang alkohol itu ya. Nah, oke, sekarang kita habis ini akan bertemu dengan kelompok native speaker dari Ether ya, yang mungkin nanti kita bertemu dengan mas-mas yang ganteng-ganteng itu ya. Oke, kita daripada lama-lama langsung aja ya kita. Let's go. Di sini kita sudah bersama kelompok native speaker dari Ether ya. Nah, di sini mungkin sebelum kita masuk pembahasan dari tentang senyawa Ether, itu mungkin kita bisa kenalan-kenalan dulu nih, mas-masnya ini siapa aja gitu, mas-mas ganteng ini. Ya, perkenalkan, nama saya Haikal Aziz Prasetyo. Nama saya Bakti Aditya Utama. Nama saya Chandra Prajoto. Oke, dengan Mas Haikal, Bakti, Chandra sama Mas Davi ya. Nah, oke, kita mungkin dari beberapa dari kita ya, mungkin saya juga sendiri kurang tahu ya, apa itu Ether. Nah, mungkin bisa dijelasin dari Mas Chandra ya. Boleh. Bisa jelasin tentang pengertian apa sih Ether itu? Pengertian ether adalah ether atau senyawa alkana merupakan senyawa organik yang mempunyai rumus umum ROR. Alkosi mempunyai alkil yang lebih pendek, sedangkan alkana merupakan alkil yang lebih panjang.
Berarti dari ether itu kayak lebih pendek dari alkananya ya. Nah, oke, baik, terima kasih Mas Chandra. Nah, dengar-dengar juga ini pasti kan kalau misalnya dari alkohol sama temennya itu juga ada tata nama ya. Dari ether ini pasti juga ada tata namanya sendiri. Nah, mungkin ada yang bisa jelasin bagaimana tata nama dari ether ini? Ya, untuk tata nama biar aku yang jelasin ya. Oke. Jadi yang pertama itu tata nama dari ether, yang pertama itu berdasarkan IUPAC. Yang pertama yaitu menentukan gugus alkosi dan gugus alkana. Yang kedua yaitu memberikan nomor gugus alkana dengan gugus fungsi dan alkosi terikat pada atom terdekat. Yang ketiga, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Yang keempat, nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad nih. Yang kelima itu, jika terdapat cabang alkil yang lebih maka akan diberi awalan. Dan yang keenam, urutan penamaan itu ada nomor atom, terus nama gugus alkosi, nomor atom karbonnya mengikat cabang alkil, nama cabang alkil dan nama gugus alkana. Itu. Kalau dari yang saya tahu dari kemarin penjelasannya teman-teman itu kayak tata namanya banyak yang mirip ya sama alkohol gitu ya Mas ya. Benar. Cuma ada yang beda sedikit gitu. Nah, oke, sekarang mungkin kita bisa lanjut ke isomer ya. Isomernya dari ether sendiri nih. Nah, ether itu gimana ya isomer? Isomer fungsi adalah isomeran yang terjadi berbagai perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus-rumus molekul explain alkohol, alkana, ROR, ether, dan alkohol atau alkohol. ROH sama dengan sama-sama rumus umum CnH2n2O. Gitu. Terus mungkin dari mas-mas lain ini, mas-mas gandeng yang lain ini mungkin bisa jelasin lagi lebih lanjut tentang ether itu gimana gitu ya. Selanjutnya Kayaknya itu kalau nggak salah sifat-sifatnya. Sifatnya belum, ya, oh iya. Belum. Siapa nih yang mau jelasin tentang sifat-sifat dari ether nih ya? Nah, kalau kita lihat di sini ya, sifat-sifatnya ether itu ada 3. Yang pertama itu ikatan hidrogennya itu tidak membentuk antar molekulnya. Terus juga lebih non-top molar dibanding alkohol. Juga titik dan larutannya itu juga lebih rendah daripada alkohol. Itu dari sifat apa ya Mas? Kalau nggak saya tahu itu ada 2 ya, sifat itu fisika. Yang pertama tadi yang saya sebutkan itu sifat-sifat fisikanya. Oh, Kalau gitu. sifat kimianya itu yang pertama ether tuh bisa bereaksi dengan logam natrium. Terus juga reaksinya dengan PC digunakan untuk membedakan alkohol dan ether. Ether juga mudah terbakar, membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Ether bereaksi dengan asam halida. Reaksi ether dengan berlebih dan pemanasan menghasilkan R-1 dan H2O. Nggak kurang banyak itu Mas ya. Wah, banyak banget ya sifat-sifat dari ether ini ya teman-teman. Apalagi dari sifat kimianya ya teman-teman ya. Oke, Iya, mungkin kita bisa lanjut ke apa ini ya sekarang ya. Dari cara pembuatan. Oh iya, betul-betul cara pembuatan ya. Ya, itu yang penting. Seperti ini bisa mungkin apa gantian nih. Untuk cara pembuatan ini memakai reaksi dari alkohol primer dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius. Reaksinya menggunakan alkil halida dengan alkoksi atau fenoksi menggunakan metode Williamson. Reaksi umumnya R-X plus R-ONA menjadi R plus NaX. Mekanisme reaksi pada senyawa tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, untuk contoh dan terapan pada kehidupan sehari-hari bisa ditemukan pada pelarut senyawa organik, pelarut untuk lemak, lilin atau zat lain-lain yang kurang mudah larut dalam air biasa. Nah, bisa juga digunakan pada bahan aditif pada bensin untuk meningkatkan oktannya. Oh, gitu ya. Nah, bisa juga digunakan untuk bahan bakar alternatif. Contohnya dengan dimethyl ether. Jadi keren banget ya. Berarti ini dari ether itu kalau saya dari penjelasannya mas-masnya ini ya lebih apa ya? Lebih kayak berfokus kepada gas-gas yang kayak
berbahan minyak atau apapun ya. Iya. Soalnya tadi ada lilin, terus bensin. ya bensin juga. Apalagi dari pembuatannya tadi kalau nggak salah melewati pembuatan suhu 140 derajat ya teman-teman itu. Panas banget itu. Iya, gimana bayanginnya ya. Kita aja di Sidoarjo ini wah panas banget ya. Padahal nggak sampai 100 derajat ya. Wah, apalagi itu sampai 140 derajat. Wah, ini keren-keren sekali sih dari mas-masnya ini bisa apa jelasin dari ethernya. Wah, bener-bener detail sama bisa dipahamin ya dari saya sendiri yang sebelumnya mungkin kurang paham ya. Ya meski sekarang ini ada beberapa bahasa yang jujur saya kurang paham ya teman-teman dari bahasanya ya, kayak misalnya tadi di metal atau apa itu kayak dari kaitannya, tapi bener-bener sekarang mungkin lebih paham lagi tentang ether itu bagaimana gitu. Yes. Oke, sekarang mungkin sudah ya teman-teman ya, sudah apa namanya? Kerasa juga ya iya, waktunya. sudah lama ini berapa menit ya mungkin ya. Ya, boleh, Oke, boleh. saya dari selaku MC dari kelompok kita sendiri ini berterima kasih atas kelompok Ether Native Speaker dari Ether ini untuk menjelaskan dari materi tentang Ether ini ya. Oke, kita sudahi dulu dari kami. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.